Jazakumullah ya. Ya, lanjut Bang. Oke. Ya, itu yang kembali pertanyaan saya tadi. Kalau Bang, ya. kalau Bible dengan Al-Qur'an jelas duluan Bible ya. Kalaunya Alkitab itu gini Bang, saya kasih tahu kosakata Alkitab itu berasal dari mana gitu ya. Alkitab Ya. itu berasal dari kosakata Arab. Gitu. Ya, betul. Yang Nah, karena di akar dalam- kata dari Arabnya adalah kataba. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Alkitab tadi apa? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Oke? Ada istilahnya, ada datanya, Bang. Ada, nanti saya tunjukkan, oke? Ya. Gini. Tapi dengarkan dulu penjelasan saya ya. Oke, ya. Oh ya, oke. Nanti saya tunjukkan. Alkitab Yap. berasal dari bahasa Arab ya. Yang artinya adalah tulis, kitab, buku atau ketetapan, bisa juga diartikan kewajiban, oke? Oke. Nah, tuh. Alkitab adalah isim ma'rifah yang disematkan ke dalam kosakata kataba. Artinya isim ma'rifah itu begini, Bang. Seperti kata the di Inggris, bahasa Inggris. White house, rumah putih kan gitu. Rumah warna putih, white house. Tapi kalaunya the white house hanya gedung putih, betul nggak? Betul. Nah, gitu. Nah, begitu pula Alkitab yang dinamakan Alkitab adalah Al-Quran. Yang dinamakan Alkitab tidak lain hanya 4, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Jabur. Gak termasuk Biblos, ya. Nah, nih dalilnya. Dalilnya gini. Nih, saya kasih ya, Bang ya. Nih. Zalika Alkitab ya. Apa terjemahnya ini, Bang? Oh, itu kitab Al-Qur'an. Kosakatanya gimana? Zalika Alkitab. Itu ya. Makanya abang kalaunya ke Arab, Bang ya, ke Arab Saudi, coba Anda ngomong Alkitab. Saya minta Alkitab. Apa yang dikasih orang? Quran, Bang. Quran yang dikasih orang, gitu. Tapi kalau Anda bilang sama orang Arab ya, minta Al-Muqaddas gitu. Al-Muqaddas baru dikasih kitab Kristen gitu, Bang. Ya, itu kan mungkin gimana ya? Mungkin itu istilah dalam apa ya? Istilah dalam ini ya, Bang, bahasa Arab ya, Bang ya. Itu sesuai tata kaidah Arab gitu, iya. Bahasa Arab. Karena kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya begini, Bang. Ketetapan dari Tuhan semesta alam. Jadi yang namanya Alkitab ya, yang namanya ketetapan Tuhan itu tidak ada bercampur dengan ideologi manusia atau kesaksian-kesaksian dari manusia, nggak ada. Tapi firman yang diwahyukan kepada para rasulnya. Nggak ada kesaksian orang, kesaksian A, kesaksian B, kesaksian C, atau seperti wartawan meliput ke sana, meliput ke sini, nggak ada gitu. Ya gitu. Jadi yang namanya Alkitab adalah satu-satunya ya ketetapan dari Tuhan semesta alam, gitu maksudnya. Bukan dari penyelidikan, bukan dari kesaksian, ya. Jadi seperti itu. Makanya Kristen ngambil nama lain Al-Quran, Alkitab, tapi nggak tahu kaidahnya. Alkitab namanya tulisan Paulus di dalamnya. Alkitab namanya kesaksian dari Filipus. Apa? Alkitab namanya dari kesaksian dan penyelidikan, kata Lukas. Aduh. Apa itu, Bang? Nggak nyambung itu. Gini, Bang ya, gini. Tapi kan gini. Kalau sejarahnya kan, kalau seperti yang saya tanya awal tadi, Alkitab sama Al-Quran kan itu mana yang lebih dahulu, seperti itu. Lebih, mana yang lebih baik. dahulu
Baik, Nah, kalaupun kita Bang ya mau menggunakan bahasa Arab sebelum Islam datang, apakah Bang. sudah Bang, ada gini, kata Bang. Alkitab gitu? Gini Bang, ini Ah, bukan soal bahasa ya Bang. Maksudnya ah, eh, antara Alkitab sama Al-Quran itu yang mana lebih dahulu begitu. kalau kitab Anda dengan kitab saya duluan kitab Anda gitu. Nah, Terus, ya kalau abang sudah mengklaim begitu ya, yang artinya kalau soal gini lagi, pertanyaan satu lagi untuk hmm, kalau bahasa Arab itu mulai dari abad keberapa Bang bahasa Arab itu? baik. Sudah Kalau bahasa Arab itu dari abad kuno sebelum Kristen nongol Bang. Ya, dari Arab kuno itu dari Arab kuno berawalnya ya namanya aja bangsa Arab dari Arab kuno zaman kuno udah ada bahasa Arab itu. Terkait tentang masalah tadi kitab Anda dengan kitab saya yang mana lebih dulu kata Anda kan? Saya jawab ya. kitab Anda lebih dulu. Kitab Anda lebih dulu bukan berbahasa Arab tapi bahasa Yunani. Oke? Nah, berbahasa Yunani, perjanjiannya bahasa Ibrani. Dan pada saat itu, ya, Kristen yang abad 1 sampai abad 5 kagak pernah menggunakan kosakata Alkitab, kagak pernah menggunakan kosakata Injil, kagak pernah juga menggunakan kosakata Allah. Gak ada. Oh iya, kalau sebutan Allah itu kan kita nih berbeda pahaman ya Bang ya. Kalau kita di kitab Injil terus artinya penyebutannya saja yang berbeda, tapi artinya kan sama saja ya Bang ya. Ya kan nggak ada bahasa Yunaninya Allah nggak ada Bang. Iya, Yang ada Theos gitu. Iya, Kalaupun mau di makanya Arab, gitu. kalaupun mau di Arab-Arabkan Bang ya, ada Kristen Nggak ada, sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang Kristen itu memakai kosakata ilah gitu. Artinya Ilah. gini, Bang, nggak ada yang memakai di sini sebenarnya nggak ada yang memakai kata-kata seperti itu ya Bang. Yang saya maksudkan tadi itu artinya kata Allah itu kata Allah itu sendiri itu kan dalam bahasa Arab itu kan kalau di Indonesia kan itu Allah sama saja. Kalau kami itu kan Allah dengan Allah itu artinya sama saja Tuhan. Gitu Nah, kan. itulah Bang. Salahnya Kristen menganggap sama dari segi kosakata. Padahal beda. Saya kasih tahu Abang ya. Begini, kosakata saja yang berbeda, tapi artinya sama. Ya kan seperti itu. Beda juga. Beda. Beda, ya? Ini saya kasih tahu sama Abang ya, kenapa beda? Bagi Gini, bagi Bang. Kristen Kalau dengan beda, Islam ya, beda. maksudnya gini, kalau beda, ya namanya kalau beda kan mungkin ada datanya ya lah Bang. Ada, makanya banyak saya punya datanya tentang kosakata Allah itu. Coba Abang gini aja perlihatkan nanti ke saya, lihat Bang. PT-PT saya, kosakata Allah Nggak, itu ada. Nanti saya tunjukkan mau sekarang, PT-nya Bang. ya. Saya mau sekarang Bang. Ya udah, nanti Maksudnya, Abang gini, abang ke PT saya, nanti ya buka PT Bang Enggak, Jibril. Bang. Maksudnya Ada dua live PT. aja, Bang. Di live aja Bang. Di live aja Bang. Saya mau tahu itu kalau Allah dengan Allah itu berbeda lah, artinya berbeda. Oh, baik. Allah dengan Allah itu artinya berbeda. Nih, Bang ya. Ya, yang Pertama, seperti yang sampaikan ke saya. ya, itu. baik pertama gini, Bang ya. Kata Allah dari bahasa Arab itu dinamakan lam zalalah yang artinya bisa dibaca tebal atau tipis. Dia ada tarkik, ada tafkhim. Bentar Bang, bentar biar Anda ngerti gitu ya. Oh, iya, iya. Jadi Oke, ada lanjut, tata kaidah cara bacanya gitu. Oh, Tata ya. kaidah cara bacanya ada menyebut Allah itu bisa ainullah. Nah, ainullah di mana Allah kan kayak gitu atau Allah beda lagi kalau barisnya bawah ilah tarkik. Jadi ada ya ilmunya menyebutkan kosakata Allah itu ya. Terus dari makharijal hurufnya pun juga nggak sembarangan gitu, nggak ada Allah, nggak ada gitu. Artinya orang kosakata itu aja ya, kosakata itu ada punya aturan gitu loh. Lalu tiba-tiba Kristen menyebut Allah. Apa bedanya Bang? Tahu nggak? Allah itu adalah sumpah serapah. Artinya beda udah. Makanya kalau Allah artinya ismul jad, nama Tuhan. Tapi kalau Allah itu dalam bahasa Arab sumpah serapah gitu. Biar Abang tahu gitu. Nah, apakah pemilik nama ini sama? Kalau di Kristen Allah ya mengutus firman-Nya menjadi manusia terkutuk, mati terkutuk di tiang salib. Kan kayak gitu.
Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, anaknya, lalu anaknya tersebut mati terkutuk di tiang salib. Kalau Allah di Islam gak bisa kayak gitu, Bang. Allahus Somad, ya, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Gak sama, Bang. Dari pengucapan, dari pengertian, ya, itu gak sama gitu. Oke. Bisa saya omong, Bang? Bisa saya bicara, Bang? Silakan. Abang udah dengerin penjelasan saya kan, sekarang saya denger abang lah pula. Oke, saya sudah dengar lah, Bang. Saya ini kita orang awam sih, Bang. Yang seperti abang jelaskan tadi itu, kalau Allah itu dalam bahasa Arab apa tadi? Allah. Allah tidak. Yang abang jelaskan ke saya tadi itu, Allah itu artinya apa tadi dalam bahasa Arab? Nama Tuhan. Enggak, bukan. Apa tadi? Allah itu artinya apa dalam bahasa Arab tadi yang abang sampaikan ke saya tadi itu? Sumpah, kalaunya Allah nama Tuhan. Ya, kalau Allah nama Tuhan. Ini saya ulang. Kalau Allah itu sumpah serapah, gitu. Ada dia punya datanya, Bang. Ada datanya, Bang. Banyak. Coba tunjukkan ke saya sekarang, Bang. Aduh, abang. Masa itu aja, itu ya ada. Bang, kan pasti ada datanya kan. Coba lihat kosakata di Arab sana itu, yang Allah tuh yang seperti abang jelaskan ke saya itu, Bang. Saya mau lihat sekarang. Oke, ya. Biar di sini kan seperti abang sampaikan tadi, biar kita ini kan diskusi, biar Bang, saya ini aja ya. Seperti itu. Bang, saya ini aja ya. Saya pakai Google aja ya. Allah sumpah serapah. Nah, tuh ya. Apa itu? Mana bahasa dalam bahasa banyak, Arab, Bang. Kalau aduh, baik. Bang, itu bukan, Bang, itu bukan artinya seperti itu dalam bahasa Arab, Bang. Yang abang sampaikan ke saya dalam bahasa Arab ya seperti itu, Bang. Oke. Kalau gitu saya buka kamus gitu ya. Ya, oke, buka kamus. Ya udah. Dalam bahasa Arab, sambil saya carikan ya di kamus ya. Ada apa lagi yang mau Anda sampaikan gitu? Ya, yang saya mau sampaikan artinya begini. Kita kalau kita sih di ajaran kita sih ya Allah ya sama dengan Tuhan ya, Bang ya. Kalau abang sampaikan seperti tadi itu Allah ya seperti sumpah serapah itu mungkin nggak tahu ya saya ya, itu mungkin ya makanya tata kaidah pengucapannya ada gitu loh, Bang. Maksud itu arti dalam bahasa mereka begitu, nggak tahu. Tapi menurut saya penasaran sih, Bang. Dalam bahasa Arab itu apakah benar artinya seperti itu atau memang bahasa Arab itu kaya, Bang, bukan seperti kata kita. Kata kita itu sedikit. Kalau bahasa Arab itu ada bahasa Arab yang tidak bisa di Indonesia kan ada juga, gitu. Itu yang saya penasaran tadi seperti apa bahasa Arab itu, kalau Allah itu bahasa Arabnya itu Allah itu sumpah serapah begitu. Itu yang saya mau lihat data. Ya, saya cari dari kamus nih. Makanya ada yang lain. Apakah ada yang lain Anda mau sampaikan kalau gitu? Yang saya mau lihat itu kalau di Al-Qur'an ada nggak begitu? Kalau di Al-Quran nggak ada. Ada ya. Kamus saja ya, kamus bahasa Arab ya itu. Iya, kan saya bilang tata kaidah gitu, tata kaidah pengucapan. Oh iya. Makanya, Bang, dari sekarang saya mau tanya, Bang, dari mana Kristen mendapatkan kata Allah, Bang? Kalau kami ini kan saya bukan Kristen, saya Katolik. Kalau kami ini nih yang salah ya. Ya, dari mana Katolik Indonesia menggunakan kata Allah? Apakah ada dari bahasa Yunaninya? Kalau Allah itu memang sudah diajarkan oleh Alkitabnya kami ya, itu sudah. Allah itu sama dengan Tuhan. Tuhan itu Allah, Tuhan Allah. Cuma kayak gitu doang? Oh iya, itu keyakinan kami, Bang, nggak bisa dipaksa, Bang. Waduh. Nggak bisa dipaksa, Bang. Itu ajaran kami, itu seperti itu. Di Alkitab itu sudah ajarkan Allah itu sama dengan Tuhan.
Saya nggak tahu kalau dalam kamus bahasa ya, bahasa Arab itu Allah itu sumpah serapah. Nggak tahu saya. Ya iya, sumpah serapah bang. Ya Kata-kata makanya saya mau kasar, lihat, kata-kata tunjukkan kasar yang datanya saya di saja. alah, itu sumpah serapah gitu. Kami imani yang kami imani. Nah, ya coba bang, coba lihat. Ya, Coba saya sambil saya ini mencarikan ya dari kosakatanya Arabnya kan yang Anda mau kan? Saya Nah, yang sambil seperti buka-buka apa- kamus sambil yang ngobrol, seperti abang terus. sampaikan itu. Ya, yang Ya seperti iya, abang saya sampaikan buka ke saya kamus gitu. Saya belum ketemu ini di tadi. kamus. Oh ya, masih cari kamus ya, ya. Iya, makanya sambil ngobrol kata saya. Saya mau tanya, kalau Anda iya. imani saja kosakata Allah itu pusing jadinya ya. Kan gini bang, kami tidak mengimani kosakata ya bang ya. Kami mengimani apa yang diajarkan oleh agama kami itu seperti itu. Nggak, kami tidak mengimani kosakatanya, itu harus dipahami beda ya. Itu, Gitu. Bentar ya. bang, betul bang. Gak lengkap kamus saya kayaknya ini, kamus Yunus. Ada yang lain bang, sambil saya geser-geser. Ada lagi yang Anda pertanyakan yang lain, atau boleh saya nanya dulu? Ya boleh kita diskusi aja bang. Kalau nanya ke saya sih saya gitu. Yang kalau yang saya tahu, kalau yang nggak saya tahu ya saya bilang nggak tahu ya bang, gitu ya. Oke. Bang, sekarang begini, banyak umat Kristen yang menuhankan Yesus, kan seperti itu. Tapi Kristen dari umat Kristen ini menuhankan Yesus. Yesus itu kan kita ketahui sebagai manusia toh ya, betul? Nah, Betul. kalau Yesus itu sebagai manusia, apakah Maria ibunya mengakui anaknya Tuhan? Coba dijawab. Anda kan Katolik. Iya. Maria mengakuikah anaknya sebagai Tuhan? Iya mengakui bang. Oh, jadi waktu Yesus belum lahir dia menyembah kemana? Apa nyembah ke perut Tuhan, gitu? ya, Nyembah ke perutnya? Kan begini bang, kan begini. Maria itu saat mengandung itu kan dia itu kan diilahi oleh Roh Kudus. Ya, seperti itu. Kan sudah Pertanyaan diberitahu saya sekali lagi bang, saya kasih tahu abang. Ya, saya kasih tahu abang. Ketika Maria mengandung Yesus yang adalah Tuhan, Maria menyembah kemana? Ya menyembah ke Tuhan ya bang. Ke arah perut. Hah? Apa, jaringan mbak, jaringan mbak. Iya, ke arah mana dia? Apakah ke arah perutnya dia menyembahnya? Gitu. Macam mana? Ini ya bang ya, yang namanya Ngelak-ngelak abangnya ini Yesus itu memang anaknya Maria. Hanya saat mengandung itu sabar bang. Ya, saya mau tanya Yesus itu arah kemana? Maria kemana gitu nyembahnya? Ntar ya teman-teman, saya carikan data. Ya, saya lupa ngeletakin datanya. Kata Allah itu sumpah serapah. Kemarin ada. Kalau gini bang, kalau menyembah itu ya, yang namanya kalau ajaran kami itu ya menyembahnya tetap Maria itu menyembahnya ke Tuhan Allah ya, seperti itu. Lah, Ada menyembah kenapa Tuhan nggak yang nyembah anaknya toh? Kan anaknya Tuhan kan? Ya sama seperti itu. Lah kenapa Maria ibunya tidak menyembah anaknya? Kenapa? Maksudnya menyembah anaknya gimana? Lah, anaknya Tuhan betul? Iya, Yesus itu Tuhan Yesus. Dikandung Maria betul? Ya betul, itu dikandung aja itu kan sudah diberitakan oleh malaikat Tuhan. Oh ya udah, waktu dia mengandung Yesus kemana Maria menyembah? Ya menyembah ke Tuhan Allah. Arahnya ke perut. Itu. Arahnya yang saya tanya kemana dia nyembah? Yang begini Pak, begini. Yang kalau yang
yang beginian itu kita tidak bisa menafsirkan, Bang. Nggak bisa. Ya namanya keyakinan itu ya tetap. Loh, bukan tafsir menafsir, itu Bang pertanyaan logika gitu. Kalau Yesus itu Tuhan, ya Bang. Maria mengandung anaknya yang Tuhan, berarti Maria menyembah kemana? Ke perut atau gimana gitu? Begini Bang, yang namanya agama itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa ditafsirkan oleh logika, nggak bisa Bang, tidak bisa itu. Nah, kalau nggak bisa ditafsirkan oleh logika, ngapain diimani Bang? Jangan ngaco lah, ngapain Anda imani kalau tidak bisa ditafsirkan dengan logika? Begini Bang, Bang, yang namanya iman itu tidak bisa ditafsirkan dengan logika, hanya bisa diimani saja. Imani saja pula keluar. Inilah teman-temannya yang Kristen ini, imani saja itu susah itu. Itulah Bang, imani saja itu yang bikin gedak telinga gitu loh. Ya, nggak mau tahu ya sudah, imani saja. Maunya kayak gitu doang. Selama ini kita aman-aman saja. Yang kami imani dan yang diajarkan oleh gereja kami ya seperti itu. Ya itu Bang, ya makanya nanti Abang imani saja nggak usah banyak tanya ya, nanti akhir bulan transfer ke saya 10% ya, dosa Anda telah ditebus dan mati masuk surga ya, oke? Bang, saya tanya Bang, dosa itu sesuai apalah kita hidup di dunia ini? Saya tanya Abang, dosa itu sesuai apa kita hidup di dunia ini? Sesuai perbuatan lah. Ya itu Abang sudah katakan sesuai perbuatan dan amal ibadah kita, betul ya Bang ya? Betul. Ya seperti itu Bang. Makanya saya bilang tadi kalau soal agama itu tidak bisa kita, kalau kepercayaan kami tidak bisa dipakai pakai logika lah seperti Bang. Abang sampaikan ke Bang, saya. nih ya Bang ya. Bang. Oh abang baru dapat ya itu. Ya nih baru dapat nih ya. Kausa kata Allah nama Tuhan yang Maha Esa, betul? Allah. Ya. Oke. Nah, di sini ada ilah Tuhan. Kalau Allah mana? Allah. Mana Allah? Mana? Bersumpah. Mana Allahnya? Makanya beda penulisannya Allah ya dengan Allah. Mana Allahnya? Enggak ada Allahnya di sini. Memang kalau kosakata Allah dengan Allah itu beda tulisan Bang. Kayak gimana sih, udah dibilang juga kalaunya Allah sumpah serapah itu ya, bersumpah. Orang punya kamus gitu, makanya enggak sembarangan menyebut gitu, enggak sembarangan orang menyebut Allah itu ada ilmunya. Begini Bang, itu yang abang tunjukin ke saya tadi aja saya nggak paham itu apa. Iya makanya Anda nggak paham tapi mau protes gitu. Saya tidak protes, hanya yang abang iya kan saya tunjukkan juga tadi tulisannya, Anda kan juga nggak bisa baca di atas Allah Tuhan yang Maha Esa. Kalau Allah apa? Kalau Allah itu artinya bersumpah, sumpah serapah gitu. Udah Bang, gini aja, nggak usah banyak tanya, imani saja lah ya, imani saja. Oh iya, siap. Kita imani saja. Imani saja, nanti transfer di akhir bulan 10% sama saya ya.